pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom di Tuhan. Ya, pertama-tama saya ucapkan ikut bersuka cita karena Bapak Gembala kita, Ibu Gembala kita, Pak Rubin, Bu Lena, Pak Suwito, Pak Roni, dan Pak Suryanta untuk kepercayaan dari Tuhan yang sudah diembankan. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, renungan pagi ini saya beri judul Terus Melaju Bersama Yesus. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu di ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78 sudah ada banyak hal. Klik berikutnya ya Pak. Pak Adin. Indonesia yang sudah merdeka 78 tahun, ada banyak hal yang sudah dicapai, dibangun, prestasi-prestasi yang ada, tapi di ulang tahun yang ke-78 ini ada moto yang dicanangkan di sana, yaitu terus melaju untuk Indonesia maju. Jadi sudah ada banyak prestasi, kemajuan, tapi Indonesia mau terus melaju untuk sebuah kemajuan yang lebih lagi. Nah, demikian juga halnya, biar ini juga menginspirasi kita, Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya, kita harus terus melaju, terus bergerak maju, melaju untuk terus bergerak maju bersama Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Kita perlu terus mengikuti pergerakan Tuhan kemana Tuhan mau bawa kita. Tidak hanya berhenti pada pencapaian yang sudah kita alami, berkat, ya mukjizat yang sudah kita alami. Sebab Tuhan mau kita untuk terus melaju. Tuhan mau untuk kita terus bergerak maju bersama Tuhan. Ya, ketika murid-murid, ya klik berikutnya. Ketika murid-murid sudah menyaksikan bagaimana Tuhan membuat mukjizat yang besar, di mana murid-murid yang usul sendiri sama Tuhan Yesus supaya itu orang-orang banyak itu supaya pergi cari makanan karena hari sudah petang. Tapi Yesus bilang, kamu yang harus menyediakan buat mereka. Oh, di sini hanya 5 roti 2 ikan. Ya, tapi Tuhan bisa bikin mukjizat dengan yang sedikit itu. Tuhan mengubahkan menjadi makanan yang berlimpah-limpah, cukup untuk 5.000 orang bahkan lebih, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22, firman Tuhan menjelaskan berkata bahwa sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Bapak Ibu, setelah peristiwa mukjizat, ya, kita melihat di sini bahwa firman Tuhan berkata sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-murid untuk naik perahu. Lah, padahal mereka itu kan sedang istilahnya sedang takjub-takjubnya, sedang asik-asiknya menikmati mukjizat Tuhan yang begitu besar, ya. Kalau zaman sekarang mungkin lagi selfie-selfie, ya, lagi bikin IG, bikin TikTok, ya. Tapi firman Tuhan kata sesudah itu Yesus segera memerintahkan mereka, murid-muridnya ini, untuk naik perahu. Ayo naik perahu, pergi ke seberang sana. Ya, selain hari sudah malam. Tapi Bapak Ibu, dari hal ini kita bisa melihat bahwa ya sekalipun mukjizat besar, gak cukup untuk berbangga diri, berpuas diri, tapi Tuhan mau bawa kita terus melaju, maju, ngalamin sesi Tuhan yang berikutnya, ngalamin episode dari Tuhan yang berikutnya. Ya, saudaraku, ya, klik berikutnya. Murid-murid memang taat saat itu, ya, murid-murid taat, dan kita tahu bahwa masalah ada, ya, ombak mengombang-ambingkan mereka, dan tapi firman Tuhan berkata, ya, Yesus datang berjalan di atas air. Saudaraku, dalam ketaatan kita melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan bertindak. Tuhan datang tepat pada waktunya. Firman Tuhan berkata Yesus berjalan di atas air,
Dan apa yang Yesus lakukan ini sesuatu yang di luar kebiasaan. Ya, saudara, murid-murid biasanya lihat Yesus tuh berjalan di darat, tapi saat mereka ada di air, Yesus berjalan di atas air. Dan firman Tuhan katakan murid-murid terkejut, kaget ya dengan apa yang Tuhan lakukan. Mereka berseru-seru dan mereka berteriak-teriak takut. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini bahwa hebatnya ya Petrus. Yesus berkata tenang. Hebatnya Petrus di mana saat lihat Yesus berjalan di atas air, dia juga minta sama Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Di tengah-tengah ya tantangan, di tengah-tengah masalah, terus mengharapkan hal yang besar dari Tuhan. Dan hebatnya juga Tuhan Yesus merespon, iya datanglah. Dan kita bisa melihat bahwa Yesus dan Petrus berjalan bersama-sama di atas air. Saudaraku, ya, kita bisa melihat di sini bahwa setelah mujizat 5 roti 2 ikan, ya Tuhan suruh pergi. Masalah ada, tapi Tuhan tetap bertindak di sana. Harapkan hal yang besar dari Tuhan. Tuhan mengoke, yuk berjalan di atas air. Pengalaman supranatural ini dialami oleh seorang Petrus. Saya membayangkan kalau seandainya itu murid-murid yang lain juga minta, Tuhan kira-kira kasih nggak? Iya, Tuhan pasti kasih. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo kita punya Tuhan yang besar. Kita terus nggak puas diri dengan mujizat, pertolongan, jawaban-jawaban doa, prestasi yang sudah kita alami. Tapi ayo maju terus, ya, maju terus bersama Tuhan. Tantangan boleh ada, tapi harapkan hal yang besar dari Tuhan. Ya, selama dia percaya, dia berjalan di atas air, tapi saat ketakutan datang, dia tenggelam. Ya, saudaraku, klik berikutnya, ayat firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, klik Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat yang ke-12, klik berikutnya. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ayo kita terus melaju bersama Tuhan dengan pencapaian yang sudah Tuhan beri. Percayakan buat kita hari ini. Ayo kita terus maju. Harapkan hal-hal yang besar. Percaya Tuhan lakukan hal-hal yang besar. Ia akan melakukan. Ya, siapa yang percaya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Nah, saudaraku, hari ini ada tantangan apa buat kita? Ya, saya merasakan ada tantangan yang besar yang Tuhan, yang saya hadapi ini di Tasikmalaya. Tuhan, aku di Jawa Tengah melayani bisa dengan leluasa, nginjil bisa dengan leluasa, ngomong tentang Yesus kepada siapa saja bisa dengan leluasa. Ya. Tapi saat masuk ke Tasik, nggak bisa dengan leluasa. Ada undang-undang perdanya. Ya, mau bicara ada orang di penjara, minta dijelaskan tentang Yesus, kita dilarang, nggak boleh, ada perdanya. Ya. Tapi nggak tinggal diam. Terus kita lakukan doa keliling terus untuk 10 kecamatan. Doa menara untuk rebut kota kita. Tapi saudara, ya, Tuhan lakukan itu, Tuhan jawab itu. Hari-hari ini Tuhan sedang kirimkan orang-orang yang Muslim, saudara, datang ke gereja untuk tanya tentang Yesus. Ya, untuk dilayani, untuk terima Tuhan Yesus, dan mereka sudah dibaptiskan, saudaraku. Dan gak hanya itu, ya, kita nggak berpuas diri dengan itu. Tuhan sedang arahkan kita untuk ayo semua jemaat dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda. Ya, kita menara doa, kita semua berdoa untuk tetangga kiri kanan depan belakang kita. Rebut jiwa-jiwa mereka. Ya, kita doakan itu. Dan saudara, ya, tanggal 6 Agustus kemarin, ya, tetangga saya sendiri, orang Sri Lanka, mengundang kita untuk minta didoakan. Kita datang khusus. Ya, ini orang Sri Lanka, orang Buddha. Dan kita bicara tentang Tuhan Yesus. Singkat ceritanya, kita layak, mereka
dia mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara terus bergerak lagi. Apalagi yang mau kita lakukan? Orang-orang yang sudah percaya Yesus itu ya, orang Muslim yang percaya Yesus, kita sedang bimbing arahkan mereka. Tuhan sedang bergerak di keluarga mereka. Ya, sementara sudah terima Tuhan Yesus, katanya keluarganya pada sakit. Ini kesempatan untuk kita bicara tentang Tuhan, kuasa mujizat Tuhan biar dinyatakan di sana. Saudaraku, kita sedang mau bawa mereka untuk ya menjadi berbicara tentang Yesus. Jadi lewat orang Muslim yang sudah bertobat, keluarga mereka juga bisa dimenangkan, keluarga besar mereka bisa dimenangkan bagi Tuhan. Terus, ayo terus kita bergerak. Tuhan mau bawa kita terus bergerak. Jadi kita nggak hanya bicara tentang dulu, kemarin kita dapat mujizat ini, dulu, ya. Tapi Tuhan mau terus bawa kita pada pengalaman-pengalaman yang baru, ya. Nah, bagaimana kalau ada tantangan, ada masalah? Itu mah kalau semuanya lancar, ya klik berikutnya. Kisah Elia ini menegaskan kepada kita bagaimana Tuhan mau supaya orang percaya. Setiap umat Tuhan terus melaju, terus bergerak maju bersama Yesus apapun tantangan masalahnya. Ya, sekilas saja saudara kita boleh mengingat kisahnya Elia ini. Ya, dia seorang nabi Tuhan yang diurapi Tuhan dengan perkataannya. Ya, 3,5 tahun tidak terjadi hujan di Israel. Dengan mujizat Tuhan dia menggandakan roti dari janda Sarfat, ya janda Sarfat yang kehabisan roti, tepung dan minyak jadi berlimpah, tidak kekurangan. Anaknya yang mati bangkit, ya. Dan Elia juga berhasil membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup dengan datangnya api untuk korban bakarannya. Tapi saudara ya, mujizat terus terjadi. Tapi ya, ancaman dari Isabel membuat dia takut, membuat dia gentar. Dan kita bisa mengingat kisah itu ya, klik berikutnya, bagaimana ketakutan ini bisa membunuh dan membuat orang jadi berhenti, jadi mogok, jadi ngacir, ya. Dia takut, dia pergi menyelamatkan diri. Elia ini, dia meninggalkan bujangnya, dia masuk ke padang gurun, ya. Dan kemudian dia berkata, cukuplah Tuhan, ambillah nyawaku. Dia pengen mati, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Secara manusia dia frustrasi, ya, dia berbaring dan tidur. Tapi ya, kita bisa melihat apa yang Tuhan mau buat hidup kita, bahwa Tuhan mau kita terus maju, terus melaju bersama Tuhan. Ya, kisah dari Elia ini kita menceritakan bahwa malaikat datang untuk menyentuh dia. Untuk apa? Bangun. Dia tidur, dia frustrasi, dia menjadi lemah. Tapi malaikat Tuhan datang bilang apa? Bangun, makanlah. Ya, makanan disediakan. Ya, dia makan, kemudian tidur lagi. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berkata, bangun, makan. Kalau enggak nanti perjalananmu terlalu jauh. Jadi Bapak Ibu, ada satu perjalanan kehidupan, pelayanan, panggilan yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk kita capai itu. Jadi kita perlu terus berjalan melaju pada goalnya Tuhan. Ya, kita mencatat dia sampai 2 kali ya itu ya. Makan, tidur lagi, ditepuk lagi, bangun, makan. Dan dengan makanan itu dia 40 hari berjalan dan kemudian dia sampai di gunung Tuhan. Tapi apa? Dia masuk ke dalam gua. Di gua itu Tuhan tanya, firman Tuhan datang, apa kerjamu di sini, hai Elia? Ya. Dia nyumput, dia bersembunyi. Tuhan bilang apa? Lu ngapain di sini? Ya, firman Tuhan bilang apa? Keluar. Saudara, Tuhan mau kita tidak berhenti. Tuhan mau, ya. Ayo keluar dan berdiri di atas gunung Tuhan. Dan singkat ceritanya, klik berikutnya. Firman Tuhan berkata kepada Elia bahwa pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael. Ya, Tuhan minta supaya Elia pergi kembali ke jalanmu. Apa yang jadi tugas tanggung jawabmu? Selesaikan. Apapun tantangan masalahnya. Diancam mau dibunuh kok nggak boleh sembunyi.
diancam mau dibunuh kok nggak boleh nyelamatin diri gitu ya secara manusia. Tapi saudara kita, Tuhan itu mau untuk kita terus lakukan bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Ya, ada tugas untuk mengurapi Hazael, ya, menjadi raja Aram, mengurapi Yehu jadi raja Israel, mengurapi Elisa untuk menjadi penggantinya dia. Dan klik berikutnya. Kesimpulan dari kisahnya Elia ini, Bapak Ibu, di tengah frustrasinya, ketakutannya, Tuhan ada bersama dia, Tuhan meng-coaching dia ya lewat malaikatnya, dan kesimpulannya kita bisa melihat bahwa Elia tidak dibunuh oleh Isabel, ya, dan dia berkata bahwa aku sendiri yang masih hidup. Buktinya masih ada 7 orang Israel yang tidak menyembah Tuhan. Dan juga dia tidak sendiri, Tuhan kasih Elisa untuk mendampingi dia dalam pelayanannya. Dan untuk seorang Elia, Tuhan membawa dia naik ke surga dengan kereta kuda yang berapi. Saudaraku, Tuhan mau untuk kita terus melaju apapun tantangan masalahnya. Bersama Tuhan, kita akan ngalamin penyertaan, pembelaan, dan hal-hal yang baru dari Tuhan. Jadi nggak hanya ngomongin yang dulu atau ceritanya orang lain, tapi ngalamin sendiri. Tuhan mau bawa kita itu. Sekalipun sakit, sekalipun dalam masalah, dalam pergumulan, sekalipun maaf kata, sudah usianya sudah lanjut. Ya, saya tutup dengan sebuah kesaksian, kisah cerita Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan yang melayani di Tasik waktu itu. Dan dia bercerita kepada kami bahwa ada seorang hamba Tuhan yang sudah sepuh, sudah lanjut usia, dia sakit hanya duduk di kursi roda. Dan waktu hamba Tuhan ini datang kepada dia, ya, dia tanya apa yang diinginkan, begitu ya. Dia berkata, aku hanya ingin mati, ya, pulang ke rumah Tuhan. Dia berkata seperti itu karena ya ceritanya dia sudah frustrasi dengan kondisinya. Tapi hamba Tuhan ini menyampaikan satu kebenaran bahwa Tuhan mau terus kita bergerak maju. Tuhan masih mau pakai kita. Dan dia menyampaikan sebuah pesan begitu ya buat hamba Tuhan yang sudah senior ini, sudah tua ini. Dan dari perkataan hamba Tuhan itu, hamba Tuhan yang di atas kursi roda ini tiba-tiba jadi semangat, bangkit semangatnya. Dan singkat ceritanya, dia pergi ke berbagai kota, berbagai pulau, bahkan berbagai negara, dan memenangkan banyak jiwa, ratusan bahkan banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Dan dia sudah tidak lagi duduk di kursi roda. Jadi Bapak Ibu, umur tidak bisa membatasi kita untuk berhenti melayani Tuhan. Mungkin sakitnya stroke apa ya, tapi dalam ketaatan mukjizat Tuhan itu dinyatakan. Dan bahkan dia menggembalakan jemaat. Dia tidak menggembalakan jemaat, tapi dia pergi memenangkan banyak jiwa-jiwa, ya, ratusan jiwa yang bertobat karena pelayanan hamba Tuhan yang duduk di kursi roda ini. Jadi Bapak Ibu, apapun situasi kondisi kita, mari kita terus bergerak maju, terus melaju bersama Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Ada mukjizat-mukjizat baru yang Tuhan akan kerjakan. Ada pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan yang disiapkan untuk kita. Karena ada kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Tidak hanya untuk tahu, tapi untuk dialami oleh kita dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bahkan pelayanan. Selamat terus melaju bersama Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin untuk firman Tuhan.